Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia kapanpun dan dimanapun rekan-rekan berada. Oke, kita lanjutkan sesi kedua dari Solar Turbine Center 40 Kompresor Package Online Training. Masih bersama saya, Puji Setiawan Nugroho. Dan kali ini kita lanjutkan bagian kedua dari package system. Kemarin kita sudah membahas beberapa sistem yang ada di package Solar Turbine Center 40. Yang pertama ada air system, yang kedua pneumatic charging system, yang ketiga adalah gas fuel system, yang keempat adalah loop oil system, yang kelima seal oil system, dan yang keenam adalah control system. Dan pada sesi 2.2 ini kita akan membahas tentang pneumatic starting system. Baik, fungsi dari start system adalah memberikan tenaga rotasional ke engine accessory drive dan gas producer untuk membantu proses akselerasi engine sampai ke kecepatan operasionalnya. Jadi perlu ditekankan di sini yang diputar oleh start system adalah accessory drive dan gas producernya. Sedangkan power turbine tidak terhubung ke sistem start system ini. Power turbine akan berputar ketika gas producer sudah menghasilkan gas bertekanan dari proses pembakaran. Ketika sudah ada keluaran dari gas producer itu akan meniup power turbine dan mulailah power turbine itu berputar. Jadi kalau proses startup, kalau rekan-rekan lihat power turbine pada saat starternya itu muter itu masih 0. Tapi lama-lama akan ngikuti naik kecepatannya. Nah, start system di Solar Turbine Center 40 yang ada di PHSS semuanya menggunakan pneumatic type. Yaitu menggunakan gas bertekanan yang diambil dari jalur fuel gas. Adapun sebenarnya solar turbines itu mengeluarkan berbagai tipe start system, ada yang pakai elektrik, juga ada yang pakai hidrolik. Tapi di PSS semuanya pneumatic. Nah, ini adalah komponen-komponen penyusun dari pneumatic start system. Pada gambar ini kita akan menampilkan starter yang tipe fan. Kita lihat beberapa komponen penting penyusunnya. Yang pertama adalah solenoid valve. Solenoid valve ini berfungsi untuk membuka tutup shut off valve. Kemudian yang kedua dari mulai jalur masuknya ya, itu ada strainer, itu untuk menyaring pneumatic gas yang akan kita suplai ke starter. Kemudian ada starter shut off valve berfungsi untuk buka tutup suplai gas. Kemudian ada lubrikator. Lubrikator ini untuk melubrikasi starter. Kemudian ada starternya itu sendiri yang akan diputar oleh pneumatik atau gas bertekanan. Dan yang terakhir adalah starter adapter. Dia akan menyalurkan putaran dari starter menuju accessory drive dan rotor gas producer engine. Gambar berikutnya ini adalah tipe lain dari pneumatic starter system. Perbedaan dengan yang pertama tadi adalah pada tipe dari starter motornya. Kalau sebelumnya menggunakan tipe fan, kalau yang ini menggunakan starter tipe turbin. Secara sistem ada sedikit perbedaan juga. Kalau yang menggunakan tipe fan itu ada lubrikatornya. Sedangkan pada tipe starter turbin ini tidak ada lubrikatornya. Oke, kita bahas satu persatu komponen utama dari pneumatic start system. Yang pertama adalah pilot gas system dan solenoid valves.
Jadi dua sistem ini, pilot gas dan solenoid valve ini adalah yang menggerakkan buka tutup dari starter shut off valves. Solenoid valves ini tipenya normally closed, dan valves ini adalah yang terhubung dengan control system, di mana ketika control system memerintahkan untuk startup, maka dia akan energize. Saat energize, maka pilot gas akan dialirkan ke starter shut off valve untuk membuka starter shut off valve sehingga pneumatik gasnya masuk ke jalur start system. Begitu pula sebaliknya, ketika sudah selesai kontrol sistemnya memerintahkan untuk menghentikan supply gas, maka tinggal di de-energize dan pilot gasnya supply ke starter shut off valve-nya ditutup dan shut off valve starternya menutup juga. Komponen yang kedua adalah strainer. Strainer ini berfungsi untuk menyaring pneumatik gas atau dari fuel system itu disaring dulu sebelum dia dialirkan masuk ke jalur start system. Kemudian setelah melewati strainer, tentu saja gas pneumatik tadi akan melewati starter shut off valve, di mana starter shut off valve ini tadi sudah disebutkan digerakkan oleh pilot air yang berasal dari solenoid valves. Jadi ketika solenoid valve itu energize, pilot gasnya mengalir ke sini dan memutar dari starter shut off valve sehingga pneumatik gasnya masuk ke starting system menuju komponen berikutnya yaitu lubrikator dan starter, sehingga terjadilah putaran starter motor dan memutar engine gas producer. Selanjutnya adalah lubrikator. Ini komponen yang cukup penting karena lubrikator inilah berfungsi untuk menjaga kehandalan dari starter motor. Jadi ketika pneumatik gas sudah masuk, itu lubrikator ini akan mengalirkan hanya sedikit sih, hanya beberapa drop saja masuk sehingga olinya terbawa oleh pneumatik gasnya tadi masuk ke starter dan melumasi fan pada starter motor. Yang selanjutnya komponen yang penting dan ini adalah intinya adalah pneumatik starter motornya. Nah, ini adalah tipe fan. Kalau dilihat ini fan ini seperti apa ya namanya, silinder yang eksentris, jadi tidak bulat sempurna. Kemudian udaranya masuk melalui inlet port dan mendorong fan. Fan-nya ini akan terdorong keluar. Fan itu yang garis ada 5 ini, ada 5 garis ini akan terdorong keluar, didorong oleh pneumatik celah pneumatik yang seperti bulan sabit ini, sehingga dia akan mutar, kemudian menghasilkan putaran dari pinion gear-nya masuk ke air starter gear dan seterusnya hingga gas producer itu berputar. Ini adalah starter adapter. Jadi kebanyakan pada tipe fan ini starternya ada dua biji atas bawah seperti di gambar ini. Dua starter ini memutar satu starter immediate gear, kemudian diteruskan ke starter shaft dan melewati satu mekanisme yang dinamakan spark clutch. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya, karena spark clutch ini adalah salah satu yang komponen yang sangat penting di start system. Sedangkan ini adalah starter motor tipe turbin yang tadi dijelaskan bahwa ya hampir sama. Yang membedakan kalau di sini tidak pakai lubrikator saja. Selanjutnya, komponen yang tadi sebelumnya disebutkan adalah
spark clutch. Spark clutch ini berada pada adapter housing starter. Dia mempunyai fungsi yang sangat penting pada proses startup. Yang pertama adalah untuk mentransfer torsi dari starter tadi, motor starter tadi ke air starter gear. Kemudian menjaga putaran dari starter tadi pada satu arah, seperti halnya pada sepeda ya. Sepeda itu juga ada clutch-nya. Dan yang terakhir dan sangat penting yaitu melepas torsi putaran dari starter ke aksesori drive pada kecepatan tertentu. Jadi kalau rekan-rekan biasa berada di samping engine yang lagi startup, itu pada kecepatan tertentu starternya drop. Nah, ketika starter drop itulah torsi putaran dari motor starter tadi dilepas dari air starter gear-nya yang ada di aksesori drive. Oke, mekanisme starter clutch dapat dijelaskan melalui ilustrasi berikut ini. Jadi, starter itu menggerakkan starter drive shaft. Kalau di gambar ini adalah lingkaran yang berada di dalam ini. Dia berputar, jadi starter gear tadi yang keluarannya adalah 2 pinion gear itu memutar yang namanya starter gear, air starter gear. Kemudian gear inilah yang memutar starter drive shaft yang ada di gambar ini, lingkaran yang ada di tengah ini. Kemudian shaftnya engine itu adalah ring yang ada di luar ini. Sedangkan clutch adalah yang berada di antara engine shaft dengan starter drive shaft. Nah, pada putaran rendah, clutch ini masih bersentuhan antara outer race dari engine shaft dengan inner race dari starter shaft. Makin cepat putaran, maka bagian dalam dari clutch yang menyentuh ke starter drive shaft ini akan terlepas. Akibatnya terjadilah starter drop out tadi. Jadi starternya sudah nggak connect lagi dengan putaran engine dan engine shaftnya terus berputar karena putarannya itu sudah dihasilkan dari proses pembakaran yang meniup turbin sehingga turbinnya muter. Jadi setelah putaran tinggi, starter clutch inilah yang melepas putaran antara starter dengan putaran gas producer turbin. Nah, setelah dari penjelasan komponen-komponen tadi, kita menuju ke skematik diagram dari pneumatic starter system. Pada kali ini saya mengambil contoh untuk yang starter tipe fan. Jadi diawali dari proses solenoid valves. Ketika solenoid valves itu energize, dia akan membuka starter shut-off valves. Bisa lihat di sini garis merah yang tipis ini adalah pilot gas line, di mana pilot gas line-nya diambil dari gas starter supply itu sendiri, yang dimana gas starter supply tadi tekanannya sekitar 180 psig. Nah, perlu diperhatikan juga ya, tekanan gas starter ini sangat mempengaruhi kemampuan starter untuk memutar gas turbin. Kalau tekanannya kurang, maka nantinya juga putaran turbinnya juga akan lambat, sehingga berpotensi starternya gagal, proses startupnya gagal. Nah, tadi setelah melewati setelah solenoid valve energize, kemudian membuka starter shut-off valve, pneumatic gas dialirkan menuju ke starter melewati oil supply, melewati lubrikator, sehingga gas pneumatik yang masuk ke dalam starter itu mengandung oli untuk pelumasan fan starter motor.
Dan berputarlah motor, menggerakkan pinion gear starter. Pinion gear starter itu ada dua, ya dari dua motor tadi, itu memutar satu gear yang disebut intermediate gear. Intermediate gear tadi dihubungkan dengan starter shaft, dengan aksesori drive shaft. Aksesori drive shaft inilah yang terhubung ke gas producer rotor. Dan antara gas producer rotor dengan starter shaft tadi terhubung melalui mekanisme spark clutch yang tadi sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya kita melihat sequence dari start system. Yang pertama adalah test crank. Ketika kita merintahkan test crank, langkah pertama tentu saja secara logik dia akan memerintahkan untuk proses preloop untuk pelumasan bearing-bearing di engine selama 30 detik, di mana oil pressure harus mencapai sekitar 6-11 psig. Kemudian test crank prosesnya dimulai. Tadi disebutkan control system akan memerintahkan solenoid valve untuk energize, kemudian pilot gasnya membuka shut off valve, dan akhirnya pneumatic gasnya masuk ke jalur starter dan memutar starter disalurkan ke aksesori drive, dan akhirnya berputarlah gas producer rotor. Dan putaran saat test crank ini di kisaran 20-30% NGP. Dan kontrol sistem tidak membatasi durasi test crank. Test crank akan berhenti jika operator memerintahkan test crank untuk berhenti, alias tekan tombol stop. Biasanya test crank ini dipakai ketika servis, ketika melakukan engine crank wash. Nah, ini tadi test crank stop command, solenoid valve de-energize, pilot gas supply-nya berhenti, dan shut off valve-nya tertutup, starternya drop. Nah, ini juga penting ya. Jadi, operator maupun teknisi maintenance harus mengecek level oli di lubrikator. Dia harus dalam keadaan penuh agar pada saat proses start up itu atau test crank itu motor starter itu terlumasi dengan baik sehingga tidak rusak. Diingat-ingat ya. Kemudian ini adalah proses normal start. Saya cuma ambil sequence yang berhubungan dengan starternya. Kurang lebih sama, start command, kemudian proses preloop, kemudian starting proses, tadi sama solenoid valve energize, shut off valve open, kemudian pneumatic gasnya masuk dan memutar engine gas producer, kemudian dia di hold dulu sekitar 30 detik hingga 2 menit untuk proses purging, tergantung logiknya itu seperti apa, logik dari kontrol sistemnya seperti apa. Kemudian mulailah proses ignition dan acceleration, dan pada saat engine acceleration itu mencapai 60%, starternya mengalami disengage. Disengage itu apa? Drop off tadi. Starter drop off itu ketika spark clutch-nya tadi sudah tidak connect lagi antara putaran starter dengan putaran engine, itu sudah tidak terhubung lagi. Dan ketika kontrol sistem sudah mensensing kecepatan di atas 60% NGP, maka kontrol sistem akan memerintahkan solenoid valve untuk de-energize, dan selanjutnya shut off valve tertutup, gas supply tertutup, dan starter speed-nya drop. Starter speed-nya saja ya, sedangkan NGP-nya terus akselerasi hingga ready to load, pakai tenaga yang dihasilkan dari pembakaran, ekspansi ke turbin, turbinnya berputar.
Jadi sudah putarannya dari tenaga dari mesin proses pembakaran di ruang bakar itu tadi. Versi 2.2 tentang package. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen atau bisa dikirim via email. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis melalui Google Form yang linknya dicantumkan di kolom deskripsi di bawah. Email bisa dikirim langsung ke email saya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan sesi kedua. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.